Halo Sobat Statistika, kembali lagi dengan Faza dan Vina. Di sini kita ingin membahas tentang materi estimasi parameter. Aku mau tanya dong, Za, estimasi parameter itu apa sih? Yuk kita bahas. Ayo, estimasi parameter itu proses menduga nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Oh gitu. Kalau parameter populasi itu karakteristik yang mendeskripsikan seluruh populasi kan? Bener banget, Vin. Apalagi tujuan dari estimasi parameter itu kan ada 3. Coba, ayo kita sebutin. Yang pertama, kita bisa mempelajari sifat-sifat populasi. Jadi, kita dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana populasi berperilaku secara keseluruhan. Yang kedua, kita bisa membuat kesimpulan tentang populasi. Dan yang ketiga, kita bisa membuat prediksi nilai variabel yang mudah diamati. Ada beberapa metode juga nih, Vin, yang dapat digunakan untuk estimasi parameter. Coba sebutkan. Yang pertama, ada metode maksimum. Yang pertama, ada metode maksimum rekomendasi yang memaksimalkan nilai parameter dengan kemungkinan sampel yang diamati. Betul banget, Vin. Dan yang kedua, itu ada metode momen. Jadi, metode ini menyamakan momen sampel dan momen populasi. Yang ketiga, ada metode Bayes, yaitu menggunakan teorema Bayes untuk memperbarui pengetahuan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Yang keempat, ada metode titik atau estimasi titik. Yang keempat, ada metode titik atau estimasi titik, yaitu estimasi yang menghasilkan satu nilai tunggal sebagai perkiraan untuk parameter populasi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu estimasi atau metode interval, yaitu estimasi yang menghasilkan kisaran nilai yang kemungkinan besar berisi nilai parameter yang sebenarnya. Nah, Sobat Statistika, sebenarnya masih banyak lagi metode-metode di estimasi parameter, tapi lain kali lah kita bahas. Oke, kita kan sudah membahas tentang metodenya nih. Sekarang, faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih metodenya itu apa aja sih? Yuk kita bahas. Ayo, Pin. Yang pertama, itu jenis distribusi datanya itu dibedakan antara normal dan non-normal. Yang kedua, ukuran sampel. Jadi, ukuran sampelnya itu besar atau kecil. Yang ketiga, itu ada ketersediaan informasi atau pengetahuan. Yang keempat, ada tujuan dari estimasinya. Dan yang terakhir nih, ada kemudahan penggunaan. Aza, kamu tahu gak sih kalau parameter itu ada 3? Tahu, Vin, yang rata-rata varian sama proporsi itu kan? Benar banget nih. Coba kita
kita bahas lebih dalam yuk. Ayo, yang pertama itu ada parameter rata-rata. Biasanya dikenal dengan sebutan mean populasi. Parameter rata-rata ini merupakan nilai rata-rata teoritis dari seluruh populasi. Jadi, nilai konstan yang tidak dapat diamati secara langsung karena kita tidak mungkin nih mengukur setiap individu dalam populasi. Contohnya, kita mengetahui nilai rata-rata nilai berat. Contohnya, kita mengetahui nilai rata-rata tinggi badan semua mahasiswa berarti kita bisa memperkirakan nih nilai parameter ini dengan mengambil sampel data tinggi badan dari populasi mahasiswa PB tersebut. Parameter rata-rata itu beda tahu dengan statistik rata-rata, Vin. Emang iya, bukannya sama, kan sama-sama rata-rata. Enggak, ternyata beda, Vin. Kalau statistik rata-rata itu merupakan nilai rata-rata yang dihitung dari sampel data yang diambil dari populasi. Yang lebih mudahnya, variabel yang bisa dihitung dan digunakan untuk memperkirakan nilai parameter rata-rata. Oh gitu ya. Penggunaan parameter rata-rata juga setahuku ada 3. Yang pertama digunakan untuk mendeskripsikan populasi secara keseluruhan. Kedua, digunakan untuk membandingkan populasi yang berbeda. Dan yang terakhir digunakan dalam pengujian hipotesis dan pembuatan model statistik. Yang kedua, ada parameter varian. Coba kamu jelasin, Vin. Parameter varian biasa disebut dengan variasi populasi, yaitu ukuran seberapa tersebar data dalam seluruh populasi. Jadi tidak bisa diukur dan diamati setiap individu populasinya secara langsung. Nah, parameter varian itu ternyata juga beda tahu, Vin, dengan statistik varian. Statistik varian itu merupakan nilai varian yang dihitung dari sampel dan yang diambil dari populasi. Jadi, variabelnya dapat dihitung dan digunakan untuk memperkirakan nilai parameter varian. Contohnya, kita ingin mengetahui seberapa tersebarnya nilai berat badan mahasiswa ini, maka kita bisa memperkirakan nilai parameter dengan mengambil sampel berat badan dari populasi mahasiswa ini. Yang terakhir ada parameter proporsi, yaitu rasio teoritis antara jumlah kejadian yang memenuhi kriteria tertentu dengan jumlah total kejadian dalam seluruh populasi. Jadi nilai konstannya itu sama seperti parameter rata-rata dan varian yang tidak dapat diukur dan diamati secara langsung. Sebenarnya, parameter proporsi ini ada 4. Pertama, nilai teoritisnya tidak bisa diamati secara langsung. Yang kedua, nilai konstannya itu diperuntukkan pada seluruh populasi. Yang ketiga, mengungkapkan rasio antara jumlah kejadian yang memenuhi kriteria dengan jumlah total kejadian. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh semua individu dalam populasi.
Contohnya, kita ingin mengetahui proporsi orang di Indonesia yang berusia di atas 65 tahun. Maka kita bisa memperkirakan dengan mengambil data dari populasi Indonesia dan menghitung proporsi sampel yang berusia di atas 65 tahun tersebut. Sekian dari kami, yaitu materi estimasi parameter. Saya Faza. Saya Vina. Sampai jumpa. Bye.